Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Bang Ruls. Eh, di podcast kali ini saya akan mewawancarai dokter muda. Beliau sekarang sedang koas dan tidak lama lagi menyandang gelar sarjana. Kita akan berdiskusi dengan dia soal bagaimana COVID-19. Jadi karena dia dokter muda, tentu mungkin jawaban-jawaban yang dia akan berikan mungkin tidak sesuai seperti dokter-dokter yang senior, tapi paling tidak kita bisa tahu sejauh mana dia memahami soal COVID-19 ini. Oke, ini dia Sultan Al Jawab. Apa kabar dek? Alhamdulillah baik bang. Jadi selama pandemi COVID-19 ini apa kegiatan? Ya jadi selama pandemi ini sebenarnya kita dokter muda atau yang biasa kita sebut koas itu di khususnya Kota Palu Ya. kita diliburkan. Kenapa diliburkan? Karena kita masih menjadi tanggung jawab kampus atau universitas. Jadi untuk koas-koas di Kota Palu dari kampus Universitas Al Herat ataupun Universitas Tadulako itu kita semuanya diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi insya Allah nanti bulan Juli kalau dari Universitas Al Herat itu sudah mulai aktif lagi insya Allah. Aktif lagi untuk koas? Iya untuk puas dengan melihat juga statistik penurunan itu COVID-19. ya. Berarti pas COVID-19 masuk di Kota Palu, semenjak itu sudah diliburkan? Iya sudah diliburkan kita puas. Tapi sebelum itu juga kita sudah diajarkan tentang kayak seminar-seminar gitu tentang COVID-19, cara penanganan awal kita sudah diajarkan sebagian, tapi untuk langsung turun belum dilibatkan. Itu kenapa belum dilibatkan? Karena kita kan masih tanggung jawab dari kampus, jadi mungkin kampus mempertimbangkan itu semua. Jadi kampus dia mau ambil risiko karena Iya. kamu orang ini kan masih baru toh. Iya, masih baru. Jangan sampai terpapar COVID-19 yang disalahkan nanti kampus. Kampus Gitu ya. iya. Seperti itu pertimbangan dari kampus masing-masing. Jadi waktu seminar itu belajar soal pandemi seperti apa, Iya. pandemi seperti apa, terus cara penanganannya seperti apa Iya, untuk COVID sendiri ya. untuk COVID Iya, sendiri. untuk COVID sendiri. Terus kalau dari koas mau mendapatkan gelar sarjana itu berapa lama? Kalau gelar sarjana itu kayak kuliah seperti biasa, fakultas-fakultas lain itu 3,5 tahun. 3,5 Iya, tahun. paling cepat untuk mendapat gelar sarjana. Dan setelah mendapat gelar sarjana itu kita mengucap janji sarjana kedokteran. Jadi sekarang sudah sarjana? Sudah, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan ini yang saya mau tanyakan Iya. sama Pak Dokter muda ini. Bagaimana pandangan Pak Dokter soal COVID-19? Ya, kalau pandangan saya untuk COVID-19 sendiri itu khususnya untuk Indonesia dari awal masuknya itu sebenarnya negara kita belum siap untuk menerima virus COVID-19 ini. Maksudnya belum siap itu untuk penanganan awal. Pandangan awal. Iya, sehingga peningkatan yang terkena dampak positif COVID ini maksudnya cepat dia Cepat naik peningkatannya yang peningkatannya. positif Karena COVID-19. ini berarti ini persoalannya karena pemerintah belum siap ya. Iya, kembali ke pemerintah lagi karena pemerintah punya wewenang yang pengaruh yang sangat kuat untuk penanganan pandemi seperti ini. Karena kan memang kemarin itu pas masuk itu kan DKI Jakarta memang yang paling tinggi itu Iya, karena peningkatan ini yang terpapar virus. Iya. Oke. Yang kedua juga pertanyaanku, apakah virus ini memang bisa disembuhkan hanya lewat vaksin atau ada obat-obat yang lain yang bisa menyembuhkan virus ini menurut Pak Dokter? Ya, kalau sepengetahuan saya itu untuk COVID sendiri penanganannya itu kan bertahap. Bertahap. Iya, jadi kita harus tahu dulu
apakah memang pasien tersebut ini positif, yaitu dengan rapid test. Kemudian kita gold standarnya itu swab. Swab. Ya, jadi kalau sudah positif kita mulai penanganan COVID-19. Tapi kalau seandainya dia tidak positif tapi ada suatu penyakit yang memberatkan, Ya. penyakit yang memberatkan itu yang kita tangani lebih awal. Oh, iya iya. Iya. Jadi sebenarnya untuk COVID sendiri kan mungkin masih diteliti lagi untuk vaksinnya apanya. Iya iya. Itu juga masih dalam pengkajian WHO kayaknya. Terus berarti kalau untuk obatnya ini belum, masih menunggu vaksin Vaksin itu sebenarnya untuk memperkuat kekebalan tubuh. tubuh. Oh. Jadi vaksin itu sebenarnya kayak kita kan dari kecil itu kayak vaksin apa ya? Contohnya vaksin disuntik di sini apa Iya. dia bilang pokoknya imunisasi. imunisasi tuh. Iya. Vaksin gitu itu untuk untuk memperkuat kekebalan tubuh. Jadi nanti pada saat virus itu masuk lagi di badannya kita, maksudnya itu polisi-polisi dalam tubuhnya kita sudah kenal, sudah tahu. Jadi dia bisa tangkap itu virus. Jadi itu sebenarnya gunanya vaksin. Kalau untuk obat sendiri, dia maksudnya sudah imunnya kita ini sudah bekerja Ya. untuk tangani ini virus, tapi nggak bisa. Itu gunanya obat masuk. Jadi beda sama vaksin sebenarnya. Vaksin itu untuk pengenalan. Iya, pengenalan. Jadi dia, ini virus sudah pernah masuk. Jadi tubuh sudah bisa tangani dia. Iya. Baru tubuh bisa menolak. Bisa menolak. Karena dia sudah tahu. Sudah pernah kena. Jadi kan biasa itu waktu kecil kita habis vaksin atau imunisasi itu kan biasa ada demam apa. Iya iya. Ya itu memang wajar-wajar saja itu kalau setelah imunisasi kemudian kita demam. Terus vaksin ini kan belum ditemukan, toh belum ditemukan, ini masih mungkin prosesnya itu bisa sampai 8 sampai 1 tahun baru bisa ditemukan. Terus apakah COVID-19 ini mematikan? Kalau bilang mematikan pasti ya, karena sudah beberapa maksudnya ini kita berbicara tentang manusia. Iya. Jadi sudah banyak yang meninggal karena COVID-19. Adapun penyakit-penyakit yang memberatkan itu mungkin itu salah satu Penyebab pengaruh imunnya jadi lemah sehingga mudah terpapar COVID-19 ini. Tapi kalau kita lihat di pemberitaan media, Iya. kan banyak masyarakat kita yang tidak percaya ini soal ini COVID. Banyak, ada yang bilang teori konspirasi lah. Banyak jering situ. Teori konspirasi lah, bisnis elit global. Iya. Soal vaksin. Nah ini kan jadi kontroversi kan di kalangan masyarakat. Kalau menurut Pak Dokter seperti apa itu menanggapi soal itu? Kalau saya secara pribadi sih tidak percaya dengan teori-teori konspirasi seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita berbicara tentang manusia. Kita berbicara tentang ini nyawa orang ini, kita bicara tentang nyawanya orang. Maksudnya nyawa itu nggak dijual. Jadi untuk apa kita memainkan suatu penyakit? Iya. Jadi kalau untuk kontroversinya itu konspirasi ya, seperti itu, saya belum percaya sebenarnya untuk konspirasi seperti itu. Terus ada juga yang bilang bahwa kalau masker itu sengaja diperintahkan untuk dipakai supaya untuk menurunkan imunnya kita orang, karena orang kan pakai masker kan biasa tidak bernapas tuh. Iya. Ya, ada juga yang bilang begitu. Itu termasuk teman-teman yang mempercayai soal teori konspirasi. Sebenarnya kalau untuk pemakaian masker sendiri kan kita pakai masker itu untuk supaya tidak terpapar virus itu. Kemudian kita pakai masker juga kan cuma saat keluar rumah. Jadi tidak setiap saat, tidak setiap jam kita pakai masker. Jadi sebenarnya ya untuk kebaikan sendiri sebenarnya untuk pakai masker itu supaya tidak terpapar virus. Ya betul. Kalaupun dia tidak terpapar dengan virus corona, paling tidak dia sudah
terlindungi juga dari Iya, apa virus. TBC. Iya, iya, yang lain. Di TBC kan juga itu airborne kan. Kita kalau Pancaran. namanya kita apa, dia menyebar dengan apa, droplet, jadi kayak Droplet. dia batuk kemudian menyebar, kita bisa terkenaan juga. Jadi itulah fungsinya Ah, masker. fungsinya Berarti masker. kalau soal teman-teman yang bilang eh, eh, pakai masker itu untuk supaya apa bikin orang imunnya orang menurun, itu berarti tidak Iya. masuk di, maksudnya tidak bisa terbantahkan lah. Iya. Ya. Oke. Terus kayak misalkan orang yang batuk biasa atau flu biasa, ini kan penyakit corona ini gejala-gejalanya kan sama dengan gejala apa virus-virus Iya. biasa kan. Iya. Virus biasa maksudnya penyakit-penyakit biasa kayak flu, Iya. demam, Iya. kan batuk. Nah, ini yang jadi soal. Apakah kalau kayak misalkan misalkan saya nih toh batuk biasa, apakah saya bisa terpapar virus corona? Menurut Ya. Pak Dokter? Jadi apa, itu kembali ke imun tubuh sebenarnya ya. Jadi macam seperti apa, kan virus corona itu kita bisa terpapar kalau maksudnya dengan apa, baik abang positif, Iya. positif tuh. Iya. Terus saya ini bicara kayak gini, Iya. saya tidak tahu kalau abang positif, mungkin saya bisa apa, positif corona gitu, bisa saya kena nanti apa, corona, karena apa, kita tidak tahu kalau abang ini positif sebelum dilakukan rapid test, swab, dan muncul gejala-gejala seperti demam, batuk. Ya. Sepanjang misalkan dia batuk ya, batuk tapi dia tidak apa demam, dia tidak apa tidak dia tidak demam, terus dia tidak Cuma batuk saja. ya cuma batuk saja, bisa jadi juga tidak itu bukan apa, itu tidak Iya. apa, tidak Ah. tidak positif. Karena kita untuk menegakkan diagnosis COVID itu Harus melakukan pengecekan. iya dicek terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita langsung biasa kan kalau kayak ada teman-teman wah jadi semenjak ini apa virus corona ini ada, jadi bisa ada teman takut iya Karno. biar ada teman batuk sudah dilariakan. Ini ya, lucu ini. Jadi penting ini maksudnya kita kasih apa mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai ada teman-teman batuk terus dia hindari apa, ini kan bikin tersinggung. Iya. Padahal belum tentu dia ingin corona kan. Corona itu bisa ditahu karena nanti melakukan rapid test dengan Iya. swab test. Nah ini menarik lagi. Cuma kan kita ada sekarang di tengah pandemi, jadi untuk apa, mewaspadai nggak apa-apa, tapi jangan sampai orang sampai tersinggung gitu. Ya. Itulah gunanya kita sebenarnya untuk pakai masker, apa, Ya, jaga betul. jarak, ya Betul, seperti betul. itu. Tapi kita ini kan sebelum buat podcast ini kan tetap ikut anjuran pemerintah dulu. Kita tadi kan cerita dulu apa sini, kita cek apa, tanya apa bagaimana. Nah, aman kita bikin video. Jadi jangan sampai nanti pas di video orang bahas ini tapi orang tidak jaga jarak. Nah, ini perlu kita adalah perbincangan saya bersama Pak Dokter Muda. Sebelum saya tutup, saya mau minta saran dan masukan untuk Pak Dokter, bagaimana soal pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau saya mungkin lebih ke masyarakat. Ya. Bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan untuk COVID-19 seperti memakai masker, Ya. kemudian cuci tangan rutin, kemudian jaga jarak, mungkin lebih banyak melakukan aktivitas di rumah sebelum sampai pemerintah menyatakan aman untuk beraktivitas seperti biasanya lagi sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian semua itu protokol kesehatan yang teman-teman lakukan semuanya itu sangat membantu tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 sendiri. Mungkin seperti itu saja. Nah, ini menarik, tunggu sebelum lagi saya tutup. Yeah. Nah, tapi pemerintah kan sudah menganjurkan kita untuk New normal. new normal. Oh iya. Tapi mungkin
meskipun kita sudah melakukan menyongsong new normal, Iya. tapi kan harus tetap ikuti protokol Iya. kesehatannya seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya, karena walaupun pemerintah katakan bilang new normal, tetap kita mengikuti protokol kesehatan saja, kayak pakai masker, Ya, mencuci tangan. nanti itu kan juga demi kebaikan. Iya, demi kebaikan sendiri. Oke. Terima kasih buat Pak Dokter Muda. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi soal apa saja yang ada yang bisa kita bahas. Iya. Oke, terima kasih. Ada pesan untuk pemirsa Bang Rus Oh iya, yang jangan nonton? lupa nama channelnya Bang Bang Rules. Rules. Bang Rules. Di nonton, di like, dan jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih Pak Dokter. Oke, sama-sama.